Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sekarang Karang, senang sekali sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung menjelang Hari Raya Idul Fitri akan kita bahas menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang sore hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Nengah Sadiarte SIK SH. Dia adalah Kapolres Klungkung. Om Swastiastu, Pak Om Nengah. Swastiastu. Sehat selalu Pak Nengah. Astung Kare sehat. Sehat ya. Ini sudah baru 2 hari yang lalu kita ketemu di Pura Agung Besakih ya Pak Nengah ya. Hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam situasi atau dialog Halo Kamtibmas tentunya. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung, nanti kita akan bahas ya. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang kriminolog UNUD, Dr. Gede Made Swardana SHMH. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Gede. Sehat. Sehat selalu ya. Ya. Alstung Kare ini sudah lama sekali nggak ketemu sama Pak Gede ya. Malah saya sering banget ke Buleleng nggak ketemu sama Pak Gede ya, di Denpasar baru ketemu. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio pada sore hari ini. Pak Kapolres, langsung saja saya akan tanyakan dalam situasi saat ini, situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Polres Klungkung seperti apa Pak? Baik, dapat saya jelaskan bahwasanya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung sampai saat ini masih terkendali kondusif ya. Jadi ada beberapa gangguan-gangguan Kamtibmas, tapi itu sifatnya kejahatan-kejahatan konvensional yang masih mewarnai gangguan Kamtibmas di Polres Klungkung. Ada juga beberapa peristiwa yang menjadi perhatian kita sekarang ini di Polres Klungkung, yaitu berkaitan dengan gangguan yang menimbulkan wisatawan yang datang ke Nusa Penida itu. Beberapa kasus terjadi kecelakaan ya, yang mengakibatkan warga negara asing yang mengalami kecelakaan, terseret ombak atau jatuh di pinggir tebing. Nah, ini menjadi perhatian kita, khususnya kami dari Polres Klungkung, terus memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, kepada pengunjung yang ada di Nusa Penida supaya terus memperhatikan keselamatan semua pihak yang berkunjung ke wisata di Nusa Penida. Baik. Cukup kondusif, tetapi kalau kita berbicara tentang tingkat kriminalitas yang menonjol di wilayah hukum Polres Klungkung ini juga menjadi perhatian? Betul, jadi yang sementara terus muncul ya setiap bulannya gangguan Kamtibmas itu adalah 3C Pak. 3C itu kejadian curat, pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan di malam hari di pemukiman. Kemudian pencurian biasa Pak di siang hari seperti itu di rumah-rumah yang ditinggal oleh para petani ataupun masyarakat yang sedang beraktivitas, jadi rumahnya kosong sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil barang miliknya. Kemudian yang ketiga adalah pencurian kendaraan bermotor. Ini setiap tahunnya ini selalu juga mewarnai ya laporan dari gangguan Kamtibmas atau kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung. Nah, ini menjadi fokus kita juga untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan baik itu preemptif ya, kegiatan preventif maupun kegiatan penegakan hukum yang kami terus lakukan secara konsisten sehingga tidak terjadi lonjakan. Sementara masih pergerakannya untuk gangguan Kamtibmas atau kriminalitas itu sideways. Jadi di angka-angka situ saja, jadi belum terjadi volatilitas gitu. Nah, ini terus kita lakukan upaya-upaya preemptif, kemudian mengajak kepada masyarakat juga supaya menjadi polisi untuk dirinya sendiri, karena kejahatan itu kan terjadi karena adanya peluang atau kesempatan. Ya, contohnya yang 3C itu ada kesempatan bagi pelaku, contoh rumah kosong seperti itu di malam hari juga sistem keamanannya di rumah-rumah itu belum baik, sehingga ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat, mengurangi kesempatan daripada pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pencurian itu. Di upaya-upaya dari pihak kepolisian juga selain melakukan kegiatan patroli di malam hari, kemudian ada yang namanya kita bentuk itu namanya kring serse Pak. Jadi kring serse ini tugasnya dia tidak melakukan, dia dari fungsi reserse, jadi tidak menggunakan pakaian dinas. Dia memonitor situasi di desa-desa, di perkecamatan, mereka dibagi untuk
selain dia membangun jaringan di wilayah itu, juga memonitor pergerakan dari pelaku-pelaku yang sudah terindikasi sebagai pelaku, baik itu yang residivis maupun orang-orang yang dicurigai pada malam hari pergerakannya. Baik, ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh Polres Klungkung untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, bisa dikatakan demikian. Baik, Pak Nengah dan Pak Gede, nanti kita akan lanjutkan lagi situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Klungkung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Klungkung menjelang Hari Raya Idul Fitri masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Saya ke Pak Nengah lagi nih, selaku Kapolres Klungkung. Pak Nengah, ini kita mengetahui juga bahwa Klungkung sebagai penyangga lalu lintas, saat ini kan kita juga mengetahui ada upacara Ide Betara turun Kabeh, dan juga kita akan, saudara-saudara kita umat muslim juga akan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini sendiri. Ada upaya-upaya juga yang dilakukan dari Polres Klungkung untuk memberikan rasa aman, nyaman di jalur-jalur yang dilewati. Baik, jadi untuk mengantisipasi mulai dari bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, sampai dengan nanti saatnya perayaan Idul Fitri, jadi Polres Klungkung menggelar operasi Ketupat Agung tahun 2023 ini ya. Jadi di dalam operasi ini tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat muslim ya. Baik itu yang pada saat melaksanakan ibadah puasa, kemudian pada saat juga melaksanakan perayaan Idul Fitri. Ya, fokusnya juga pada saat kegiatan sholat Id. Nah, demikian juga pasca perayaan Idul Fitri ini kan ada libur panjang. Nah, ini juga jadi perhatian kita untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di lokasi daerah tujuan wisata ya, yang ada di wilayah hukum Polres Klungkung. Nah, dari pergelaran operasi yang kita laksanakan ini ya, kita melibatkan juga stakeholder yang lain ya. Dari rencana operasi yang kami sudah konsep sebanyak 382 personil yang dilibatkan. Nah, diantaranya Polri-nya itu sekitar 215. Nah, yang sisanya itu adalah dari perhubungan, dari TNI, kemudian kita juga melibatkan pecalang juga. Nah, itu upaya yang kita lakukan di dalam mengantisipasi adanya peningkatan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan perayaan Idul Fitri. Nah, demikian juga karena Polres Klungkung ini wilayahnya kan sebagai penyangga Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli juga ya. Yang kebetulan nih ada kegiatan keagamaan juga yang berhubungan dengan Ide Betara turun Kabeh. Jadi untuk memberikan rasa aman, nyaman, terutama yang berhubungan dengan transportasi darat, di mana Pemedek yang dari Denpasar menuju ke Pura Besakih itu kita juga menempatkan personil-personil di titik-titik yang menjadi kerawanan kecelakaan lalu lintas ataupun menjadi kerawanan kepadatan lalu lintas. Nah, kita tempatkan sehingga harapannya adalah Pemedek ya, yang mau tangkil ke Pura Besakih itu lancar, kemudian juga mengurangi adanya kepadatan dan kecelakaan lalu lintas. Berarti ada skema lalu lintas untuk Pemedek yang akan tangkil ke Besakih nih ke sendiri, Betul, Pak Nengah. Ya. Titik-titik mana saja yang menjadi perhatian Pak Nengah? Jadi ada beberapa titik kami sudah menempatkan di 10 titik ya, 10 titik yang kami nilai itu merupakan daerah yang rawan ya. Kita tempatkan personil di sana. Nah, kemudian juga di tempat rumah makan ya, rumah makan yang biasanya juga terjadi
penumpukan parkir kendaraan di situ. Yeah. Kita tempatkan personil sehingga kendaraan itu bisa diatur satu jalur atau tidak memakan badan jalan, sehingga kelancaran daripada arus lalu lintas itu bisa terjaga. Selama beberapa hari ini pelaksanaan Ida Betara Turun Kabeh ini berarti sudah menunjukkan hasil juga Pak Nengah melihatnya. Kalau dari pantauan lintas. kami ya dari Lancar-lancar evaluasi saja? ini sangat lancar dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh personil. Jadi ini karena sudah ada pengaturan ya dari Polda juga, Pak Kapolda, kemudian dengan Pak Gubernur juga sering melakukan evaluasi. Ini terbukti adanya kenyamanan ya, dari testimoni juga masyarakat menyatakan sekarang itu lebih lancar gitu. Yeah. Dan truk-truk juga kita alihkan ke menuju jalur yang di Sidemen ke utara. Jadi tidak ada truk-truk itu yang melintas di jalan yang menuju Bukit Jamul ataupun sampai di Rendang. Gitu. Oke. Okay. Nah, itu sangat membantu sekali dengan sistem yang dibuat seperti itu, jadi kelancaran itu dapat diwujudkan. Baik, Pak Gede, dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Klungkung Niki sendiri, berarti ini masyarakat juga bisa dikatakan beraktivitas dengan rasa aman, nyaman, walaupun kalau kita berbicara tentang gangguan-gangguan Kamtibmas masih saja terjadi, seperti itu, khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung. Ya, yang pertama saya atensi dulu Pak Kapolres Klungkung. Ya, udah cukup lama ketika pertama kali saya bertemu dengan beliau sebagai Waka, dan sekarang sudah karena prestasi dan prestisi beliau saya diangkat sebagai Kapolres Klungkung. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Pak Kapolres, dan paparan tadi sudah menunjukkan bahwa ternyata tingkat kriminalitas di Klungkung itu landai aja, biasa saja. Artinya stagnan, hanya itu saja, tapi tetap kita harus waspada. Karena bagaimanapun juga, kalau semakin kita lengah terhadap persoalan-persoalan kriminalitas, maka semakin orang akan mudah untuk melakukan hal-hal itu. Utamanya tadi sudah disampaikan bagaimana pola mengatur tentang lalu lintas, akan ada Karya Agung, itu juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan sedemikian rupa, dan karena diketahui bahwa Klungkung itu adalah daerah penyangga terhadap wilayah-wilayah yang lainnya. Satu misalnya di penyangga di Karangasem, penyangga di Bangli, juga penyangga di Gianyar. Nah, ketika daerah ini kan ramai juga, dan ini akan dilalui terus. Dengan dilalui terus berarti kepadatan juga akan meningkat. Oleh karenanya tadi sudah disampaikan pula salut kepada Polres Klungkung yang telah merekayasa lalu lintas, sehingga apapun pelaksanaan baik upacara adat Hindu ataupun upacara adat Muslim dan lain sebagainya itu akan menunjukkan kenyamanan bagi semua masyarakat. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa 3C yang sering terjadi ya di mana-mana. Saya kira tidak ada crime dengan nilai 0 tuh, tidak ada. Tapi kita harus juga kalau bisa menekan alangkah baiknya. Kalau sampai mendapatkan kriminalitas 0 itu akan sangat saya acungi jempol. Lebih jempol saya cuma ada 2, mungkin misalnya kalau 5 saya punya, saya akan acungi semua itu. Tapi bagaimanapun juga secara teori kriminologis tidak akan pernah ada daerah yang tidak rawan terhadap kriminalitas. Nah, oleh karenanya dalam kaitan dengan secara keseluruhan, mungkin Klungkung kan punya wilayah selain daratan juga laut. Iya. Nah, lautan ada 2 pulau besar di situ, ya. Nusa Penida dan Nusa Lembongan, maksud juga Nusa Ceningan dan sebagainya. Mungkin kalau Nusa Penida yang menjadi atensi untuk Pak Kapolres, karena mungkin stafnya atau di Kreskrim sering bertemu dengan kami, masalah tanah di situ yang banyak sekali menjadi atensi, karena bagaimanapun juga tanah yang sudah laku, terus mereka punya hak punya bukti. Nah, ini akhirnya menjadi rame. Padahal mereka sudah orang tuanya yang menjual atau kakeknya yang menjual, anaknya yang nuntut. Nah, itu salah satu bentuk saja. Itu untuk daerah-daerah yang di Nusa Penida. Tapi untuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, saya kira kalau di sana nampak seperti kampung turis. Ya, nampak seperti kampung turis yang mungkin orang asing lebih banyak di situ.
Nah, ini juga perlu diantisipasi karena orang asing tidak hanya sekedar dia menikmati keindahan Laut Bali, keindahan Pulau Bali dan sebagainya, termasuk juga Nusa Lembongan, tapi juga harus diantisipasi tentang kriminalitas yang berbau narkotika dan psikotropika. Nah, ini juga harus diantisipasi karena laporan selama ini mungkin ya kalau dikatakan ada ya ada, kalau dibilang tidak ada pasti ada, gitu itu persoalannya. Oleh karena kami menitip terutama daerah-daerah itu supaya tidak anak-anak atau generasi-generasi muda itu terlibat di dalamnya. Ya, saya kira kembali lagi saya sampaikan atensi saya pada Pak Kapolres beserta jajarannya ya untuk melaksanakan, apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tentu di sana juga beberapa kampung Muslim dalam hal ini di Kelungkung juga ada perayaannya supaya lancar dan tentunya juga lalu lintas juga lancar dan semua melaksanakan dengan nyaman dan aman. Baik, Bapak kita rehat kembali nanti karena lanjutkan lagi perbincangan di Halo Kamtimas ini. Pemirsa di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Kelungkung menjelang Hari Raya Idul Fitri masih menjadi topik kita di sore hari ini. Sesaat lagi. Kita masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Kelungkung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya ke Pak Gede dulu. Pak Gede, dengan apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Kelungkung dengan upaya-upaya baik itu patroli, kemudian bahkan ada kring serse itu sendiri, itu memberikan rasa aman juga dan rasa nyaman juga bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kelungkung dalam beraktivitas. Mungkin program kring serse itu diharapkan kalau terjadi permasalahan atau terjadi kriminalitas di wilayahnya masing-masing, langsung angkat telepon, saya tidak tahu nomornya, mungkin nanti bisa diinformasikan. Jadi masyarakat pengguna itu langsung, itu akan istilahnya quick respon dari Polres akan segera untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan, asal dengan catatan bahwa diberikan kesempatan menggunakan sarana seperti itu, manfaatkanlah dengan baik dan jangan seperti orang nelpon kebakaran 113 atau kebakaran di mana, nguing-nguing sudah jalan, mobilnya sudah jalan, tempatnya tidak tahu dia, kan kasihan juga. Artinya mulailah menggunakan sarana atau medsos ini dengan baik dan benar, sehingga informasi yang harus didapat dari kring serse tadi akan bermanfaat pula bagi masyarakatnya. Oke, baik Pak Nengah, selaku Kapolres Kelungkung ini sendiri upaya-upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kelungkung, baik itu dari patroli, kemudian kring serse, berarti ada terobosan kreatif juga bagi yang dilakukan dari Polres Kelungkung untuk memberikan pelayanan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelungkung, Pak Nengah? Ya, baik, jadi Polri secara umum ya kita punya hotline 110 itu juga salah satu upaya yang sangat baik. Jadi masyarakat ketika mendengar informasi atau ada kejadian terkait dengan gangguan Kamtibmas apa saja bisa menghubungi di hotline 110 ini. Nah, nanti akan terhubung kepada kantor polisi yang terdekat. Nah dari situ nanti akan dari petugas kepolisian yang menerima informasi itu dia akan menyalurkan kepada fungsi-fungsi operasional yang ada di lapangan, nanti akan mendekati lokasi di mana si pelapor ini. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk quick respon kita ya kepada masyarakat yang memberikan informasi atau melaporkan suatu peristiwa atau gangguan Kamtibmas yang ada. Nah, di samping itu juga kita setiap minggu kita juga memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan gangguan Kamtibmas secara langsung ya, bisa datang langsung ataupun melalui secara online. Nah, kita setiap hari Jumat beri namanya Jumat Mesadu. Nah, Jumat Mesadu ini adalah salah satu upaya dari kepolisian, terusnya Polres Kelungkung untuk menerima saran masukan, termasuk kritikan juga Pak Karang. Oke, baik. Nah dengan demikian masyarakat supaya lebih berani memberikan informasi atau mengkritik sehingga Polres Kelungkung itu akan selalu berbenah, Pak. Selalu berbenah
di mana sih kekurangan-kekurangan personil di lapangan ataupun layanan-layanan kepolisian yang belum baik ya. Nah, lewat media itulah kami juga kemudian mendapatkan ide baru untuk bagaimana bisa menciptakan situasi yang kondusif ya, yang menciptakan rasa aman di tengah masyarakat ini. Nah, dari kegiatan ini ternyata banyak hal yang kita temukan. Seperti apa, Pak? Contohnya misalkan di suatu di yang paling ini di Tieng Adi ya. Tieng Adi itu dulu kan ada proyek pembangunan PKB ini, Pak. Ya. Jadi truk-truk itu muat material tidak ada terpal, jadi itu mengganggu ketika debunya itu naik, itu kan pengendara yang lain terganggu. Nah, dengan seperti itu ya saya terus-menerus mengingatkan kepada personil, akhirnya itu bisa tertib. Nah, yang berkaitan dengan truk-truk yang pulang dari ngangkut menurunkan material di PKB itu, mereka ya seperti kejar setoran. Inilah ya, kejar setoran seperti itu pola majunya. Nah, dengan kita menempatkan personil di situ secara konsisten itu juga ternyata sangat efektif. Ini juga masukan dari masyarakat ya, melalui kegiatan Jumat Mesadu itu. Kemudian juga yang berhubungan juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, yang ada di desa yang selama ini mungkin ya tidak berani mereka melaporkan. Ada juga beberapa desa yang ada di Kabupaten Kelungkung, ketika ada permasalahan-permasalahan di desa itu dia tidak berani atau enggan melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, tetapi melalui kegiatan Jumat Mesadu ini ternyata banyak yang ini berani berbicara, karena kita juga membawakannya dengan santai begitu. Kalau datang ke kantor mungkin situasinya akan berbeda gitu. Baik, vibe-nya beda juga ya. Ya, saya membawakannya juga dengan personil dengan bondres gitu. Jadi pemandunya itu dengan bondres sambil ketawa gitu, ternyata jadi luar biasa. dengan kearifan lokal juga ya, disampaikan juga. Ini biasanya Jumat Mesadu itu diselenggarakan setiap hari Jumat, jam berapa, di mana sih Pak, Pak Nengah? Jadi Jumat Mesadu ini kita laksanakan dari jam 9 sampai dengan jam 11. Itu 2 jam durasinya. Itu cukup juga, Pak? Memang sih tidak ini ya, tetapi kita selalu konsisten melaksanakan setiap hari Jumat. Oke, tapi baik. Berpindah-pindah supaya kita gilir per kecamatan itu, sekarang desa ini, kemudian berikutnya desa ini. Nah, dengan seperti itu kita banyak mendapatkan informasi, masukan, atau bahkan kritik juga ya. Tidak banyak juga masyarakat yang mengkritik kita, tapi saya jadikan itu sebagai sarana untuk berbenah ya. Baik. Nah, karena kalau saya sendiri kalau mendengarkan laporan dari anggota sendiri kan mungkin ya tidak semuanya juga bisa ini, tetapi kalau langsung turun ke lapangan itu hasilnya sangat berbeda sekali. Baik, ada yang menarik di sini adalah permasalahan yang ada di desa pun diutarakan di saat Jumat Mesadu. Bukankah di sana ada Babin Kamtibmas juga yang secara tidak langsung ini mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di desa itu sendiri, Pak? Ya. Peran Babin Kamtibmas seperti apa, Pak? Peran Babin Kamtibmas memang sangat penting sekali ya. Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak dari kepolisian ya. Tetapi kan mungkin tidak tercover semua ya satu desa itu, atau mungkin keengganan ini ya. Nah, di ruang-ruang itulah kami gunakan untuk turun ke lapangan langsung, sehingga informasi lebih detail kami bisa dapatkan di masyarakat itu. Kemudian Babin Kamtibmas kita juga selalu juga ini, karena mereka punya kewajiban setiap hari itu dia harus bertemu dengan masyarakat. Kita juga berikan apresiasi bagi Babin Kamtibmas yang bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat itu. Karena sekarang ini strategi daripada pihak kepolisian ya, khususnya juga Polres Kelungkung, bahwasanya kita mengedepankan ya kegiatan-kegiatan yang preemptif ya, pembinaan, pencegahan itu yang kita utamakan. Demikian juga dalam hal penegakan hukum. Jadi penegakan hukum yang kita lakukan itu adalah upaya yang paling terakhir. Ya, terutama kejahatan-kejahatan yang ancaman hukumannya yang tidak begitu berat, kita mengedepankan restoratif justice atau
penegakan hukum yang secara berkeadilan itu. Jadi tidak perlu jadi kita harus polisinya itu ngotot. Kalau dulu secara teori kan polisi itu harus kacamata kuda nih ya. Pokoknya ya namanya salah harus sampai pengadilan. Nah, seperti di masa lalu seperti itu. Yeah. Tapi sekarang kita pendekatannya beda. Kalau masalah-masalah yang ringan ya kita bisa diselesaikan di tingkat Babin Kapolres juga bisa gitu. Yeah. Nanti di tingkat misalkan di Polsek atau Polres kita selesaikan. Ya mungkin yang lebih familiar itu secara kekeluargaan gitu. Iya, kita mengetahui permasalahan yang ada di desa pun kita mengetahui ada yang namanya si pandu beradat. Ya. Seperti itu, Pak. Betul. Pak jadi si pandu beradat ini juga kami terus melakukan pembinaan supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu tidak melalui proses peradilan. Karena kasihan juga masyarakat ya hanya permasalahan kecil ya dipanggil bolak-balik ke kantor polisi, ke kejaksaan sampai di pengadilan itu sangat menguras energi maupun materi. Jadi prinsip pelayanan kita kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses pelayanan itu dengan cara yang mudah, cepat, murah gitu dan tidak berbelit-belit itu. Oke, cepat, murah, mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit itu yang diinginkan oleh masyarakat. Pak Gede, dengan apa yang dilakukan dari Polres Klungkung dengan upaya-upaya baik itu patroli, baik itu kring serse dan juga terobosan ini Jumat Mesadu ini masyarakat juga bisa mesadu setiap hari Jumat, setiap minggu nih sendiri. Ini Polri ada di tengah-tengah masyarakat sepertinya seperti itu yang sudah dilakukan. Seperti itu Pak Gede. Ya, memang Polri itu kan tugasnya pelayanan, ya, selain penegakan hukum, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pelayanan jangan merasa rakyat yang melayani polisi, tidak. Jadi polisilah yang harus melayani rakyat. Artinya seperti tadi disampaikan, kalau ada keluhan-keluhan semacam itu yang bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Di restoratif justice itu kan tujuannya adalah mempertemukan semua pihak yang terlibat. Ayolah, ini kasusnya cuma segini. Kalaupun mereka dihukum penjara, atau tidak ada untungnya juga. Kalau selesaikan secara adat, secara baik-baik, sebenarnya konsep restoratif justice itu kan lebih banyak konsep adat yang lebih diutamakan. Jadi pertemuan-pertemuan baik dengan pelaku, dengan korban, ya katakanlah misalnya kerugian yang sudah diukur ya. Dan terukur gitu biasanya. Kalau kepolisian kan gitu, diukur dan terukur ya oke lah selesaikan baik-baik saja. Jadi bagus pola-pola yang demikian dilakukan. Memang itu juga Perkapolri-nya juga ada tentang restoratif justice. Nah kaitan ide tadi mengenai Jumat Mesadu itu terobosan yang setiap hari Jumat gitu ya, setiap hari Jumat itu dilaksanakan yang tujuannya adalah selain pelayanan secara patroli tadi, selain juga dengan kring serse, jadi mereka mengunjungi langsung. Kalau ini kan di kantor mereka diam, masyarakat yang menelpon. Tapi sekarang kita melayani pada masyarakat yang datang ke masyarakatnya. Tentu tidak semua seluruh masyarakat Klungkung dalam satu hari Jumat itu diselesaikan kalau gitu. Pasti ada saja hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan tadi. Sebab kadang-kadang mereka melaporkan atau ada unek-unek yang harus diselesaikan, itu baik sekali. Ini ada masalah begini gimana? Semua persoalan-persoalan, baik mungkin masalah keluarga, masalah adat, masalah hukum, dan masalah-masalah yang lain yang mungkin tidak saja karena penegakan hukum pidana kan lebih banyak, penegakan kepolisian kan lebih banyak ke pidana, tapi mungkin mereka tidak mau menyampaikan itu. Tapi penyelesaian-penyelesaian di luar dari pidana itu dituangkan semuanya. Nah, petugas Polri ini yang mencatat apa yang perlu bisa diselesaikan di sana. Kalau misalnya langsung bisa menyampaikan hasilnya ya baik sekali. Kalau misalnya tidak kan bisa ditunda. Nanti minggu depan kami akan jawab, kan baik sekali pelayanan. Yang menarik di sini Bapak Kapolres pun menyampaikan ini masukan-masukan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat pun berarti ini bisa dikatakan Polres Klungkung khususnya ini tidak alergi dengan kritikan dari masyarakat. Siapapun seharusnya dan sebaiknya tidak harus alergi dengan kritik. Saya sekian tahun jadi dosen, kalau dikritik Bapak tidak bisa ngajar, saya akan belajar kan baik. Bapak ini killer, hati-hati dulu. Jadi hal-hal yang demikian itu sebenarnya kritikan itu kan sebagai koreksi terhadap kita. Baik koreksi individu maupun koreksi institusi. Oh mungkin salah saya begini. Oh
ini yang kurang. Nah, kan kalau enggak orang lain kan masa diri sendiri yang menilai diri sendiri kan enggak mungkin. Harus ada feedback dari masyarakat setempat yang bisa memberikan bahwa ini loh Pak yang semestinya. Waduh polisi di sana kok setiap ada truk lewat kok di stop tapi dia minta uang, ada laporan begitu. Koordinasikan sekarang benar apa tidak. Janganlah dia masyarakat memberikan image yang kurang baik juga kepada Polri kalau itu memang tidak benar. Ya kalau benar adanya ini harus tindakan yang dilakukan oleh pimpinan terutama kalau ada hal-hal yang semacam itu. Nah oleh karenanya gagasan, ide apa yang muncul dari program-program Polres Kelungkung itu tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi itu seterusnya dibangun sedemikian rupa untuk membalikan lagi terah kepolisian itu seperti apa. Karena kan kita tahu bahwa 2022 akhir dan 2023 awal tren polisi sangat rendah sekali. Nah sekarang sudah mulai kita membangun kepolisian yang baik. Baik, Pak Gede, Pak Nengah, kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas? Wilayah hukum Polres Kelungkung menjelang Hari Raya Idul Fitri masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka kembali di 0361894800 dan juga di 0361894801. Pak Kapolres, dengan apa yang disampaikan tadi, terobosan-terobosan yang sangat bisa dikatakan ini menarik sekali. Jumat Bersadu, jadi masyarakat pun bisa bersadu setiap hari Jumat ya Pak. Itu berpindah-pindah juga ya. Tempat-tempatnya nih kan sendiri. Pelayanan kepada masyarakat juga tetap dilakukan Pak untuk jemput bola seperti itu Pak. Terobosannya? Ada juga khususnya di Nusa Penida kita punya terobosan juga Siputer, SIM Pulau Terluar. Ya. Siputer. Ya. Karena selama ini kan masyarakat dari Nusa Penida kalau memohon harus ke daratan. Ya itu membutuhkan biaya juga yang cukup besar. Jadi di akhir minggu juga kita datang ke Nusa Penida dengan membawa peralatan kendaraan dan yang lainnya itu kita datang ke sana untuk memberikan pelayanan, terutama yang perpanjangan SIM. Itu juga terobosan kita. Kemudian selain itu juga kita memberikan edukasi kepada pelajar ya melalui kegiatan Police Goes to School. Nah ini juga investasi kita ya, investasi artinya dari pihak kepolisian itu dari usia dini pun kita berikan edukasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja gitu kan, kemudian dengan masalah narkoba. Itu juga dari SMP juga kita masuk sehingga kita punya dengan konsisten kita melakukan ini, mudah-mudahan ya akan bisa membentuk karakter generasi muda di masa depan gitu. Karena kalau saya lihat dari evaluasi kita masuk di SMP itu juga di SMA itu kadang karakternya mereka sudah terbentuk, ada resistensinya mereka ketika memberikan ini kadang ribut gitu ya. Jadi saya coba untuk ini juga masuk ke SMP seperti itu untuk memberikan edukasi kepada generasi muda kita sehingga di masa depan kita mempunyai generasi muda yang punya karakter, setidaknya kesadaran hukumnya itu sudah dimiliki sejak dini gitu. Baik. Ini menarik juga Police Goes to School. Ini apakah dengan tingkat laka lantas di Kabupaten Kelungkung bagaimana Pak? Ya itu juga ada korelasinya. Ya, jadi ada hubungannya juga. Dari data yang kita miliki jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kelungkung memang tinggi ya, terutama di rentang waktunya itu antara pukul 12.00 sampai dengan 18.00. Nah itu cukup tinggi. Nah, kemudian dari 18 sampai 22.00 itu juga tinggi. Nah, usia yang menjadi pelaku ataupun korban laka lalu lintas itu angka produktifnya itu juga sangat tinggi. Ya. Angka usia produktifnya itu tinggi. Maka dari itu kami juga membuat program Police Goes to School itu juga dalam rangka itu untuk mencegah mengurangi lah ya angka menjadi korban ataupun pelaku laka lantas gitu. Nah, ini upaya-upaya kita.
Kemudian yang meninggal juga akibat laka lantas itu di Kabupaten Kelungkung itu menunjukkan datanya setiap tahun itu kurang lebih sekitar rata-rata itu 30 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, yang paling banyak itu adalah sepeda motor. Ya. Baik. Sepeda motor itu 80%. Ya. 80% ini adalah sepeda motor. Kemudian ruas jalan itu yang paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional. Panjang Bagus Mantre, kemudian dari jalan di kota itu sampai Tieng Adi itu juga cukup tinggi. Nah, ini makanya kami turun ke sekolah-sekolah juga dalam rangka itu. Kemudian menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, ada juga peningkatan kegiatan masyarakat seperti takbir keliling, kemudian ada sholat Id. Nah, ini juga menjadi perhatian kita di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, karena kan ini sudah berapa tahun ini, hampir 3 tahun ya, 3 tahun ini kemungkinan ada sedikit euforia itu yang perlu kita antisipasi, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan situasi di wilayah hukum Polres Kelungkung itu tetap terjaga kondusif. Gitu. Baik, Pak Gede, dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres dengan terobosan-terobosan, baik itu Jumat Bersadu, kemudian ada sebutan bagi masyarakat saudara-saudara kita yang berada di kepulauan agar tidak ke daratan, itu menghabiskan biaya juga ya Pak Kapolres. Ya, juga ada program Police Goes to School, ini memberikan edukasi kepada masyarakat juga, khususnya masyarakat Kelungkung. Ya, dengan sistem SIM puter ya. SIM pulau terluar. Mencari SIM di pulau terluar, terluar artinya mungkin kalau berangkat dari Nusa Penida ke Denpasar atau ke Kelungkung, mencari itu memang memerlukan biaya, waktu juga. Kadang-kadang orang mencari SIM kan tidak bisa 1-2 jam. Dan juga antreannya terlalu panjang begitu misalnya. Nah, karena pelayanan demikian salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, itu satu. Yang kedua, program Goes to School memang ini dari dulu sudah dilaksanakan. Nah, sekarang perlu ditingkatkan. Kenapa saya katakan perlu ditingkatkan? Karena kalau melihat data yang tadi disampaikan, ya laka lantasnya cukup tinggi di kalangan angka produktif, usia produktif. Nah, ini usia produktif siapa? Apa sih remaja? Remaja itu siapa? Remaja itu adalah anak-anak sekolah. Pada umumnya demikian. Nah, perlu diberikan edukasi, terutama apakah mereka sudah karena dari segi fisik mungkin bisa besar atau tinggi, tapi dari segi pengalaman mengemudi ya tidak bisa gitu. Oleh karenanya berapa batas yang akan diberikan mereka memiliki SIM atau tidak. Nah, pemberian SIM dan tidak ini juga harus dievaluasi. Artinya apa-apa yang harus diberikan, apakah mereka harus dites dulu ya supaya tidak menimbulkan asal bisa nyetir, karena sekarang kan matic itu kan nggak perlu pakai persneling, nggak perlu pakai kopling, asal sudah bisa hidup, gas sudah. Nah, itu juga salah satu bentuk juga perkembangan teknologi. Nah, kita nggak bisa, pemerintah ataupun dari pihak kepolisian juga akan bisa membatasi berapa sih tiap orang akan memiliki kendaraan. Dulu pernah ada wacana begitu. Nah, malah dipajak yang dinaikkan progresif. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu banyak memiliki kendaraan. Tapi masing-masing orang memiliki. Mau dibonceng, diantar. Kalau dulu masih bayi, masih anak-anak sekolah SD, itu masih bisa diantar. Tapi sekarang udah bisa naik sepeda motor. Saya minta satu, semua minta satu. Ini bisa ada hubungannya kah dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi dengan korban-korban laka lantas yang cukup mendapat perhatian dengan usia-usia yang sangat produktif? Yang sangat produktif itu kan emosionalnya kan masih emosionalnya masih tinggi dan juga ingin menunjukkan jati diri. Saya ini sudah bisa bawa motor loh, tapi kadang-kadang di gang kecil juga seriah, siksang gitu. Ini kan salah satu bentuk daripada pertumbuhan daripada psikomotorik manusia itu sendiri dan psikolog manusia itu sendiri. Dari remaja yang demikian inilah perlu diberikan pembekalan, pemberian edukasi kepada masyarakat yang memerlukan, terutama pada generasi muda. Kalau semuanya bisa ngebut terus tabrakan, semuanya akan alami kerugian besar gitu. Dan itu juga yang dilakukan dari Polres Kelungkung, kedisiplinan berlalu lintas. Ya, itu sangat-sangat penting sekali. Sebab mereka memulai sistem tilang atau sistem pengawasan di lapangan itu juga penting.
Ya walaupun sekarang ada sistem elektrik itu, tapi kan bukan tidak menjamin kalau tiap orang akan ada timbul pertanyaan, oh sekarang ada sistem elektrik. Kalau dia dilihat kalau saya melanggar dan pakai helm atau saya tidak pakai seat belt itu akan terekam di situ. Tapi apakah mereka tahu kantong saya berisi SIM atau tidak, atau saya bawa STNK? Nggak tahu, kecuali harus di stop dulu mereka. Ini salah satu bentuk edukasi. Baik Pak Kapolres, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Polres Klungkung ini sendiri dengan sesuai dengan topik kita, kita juga masih dalam suasana Ide Badarul turun kabeh, kemudian masyarakat atau saudara-saudara kita umat muslim juga akan beberapa hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Pak. Baik, jadi kepada masyarakat Kabupaten Klungkung khususnya ya, karena sekarang ini kita di wilayah Klungkung itu ya didalui oleh masyarakat atau pemedek yang akan tampil ke Pura Besakih ya. Baik masyarakat dari Kabupaten Gianyar, ya, Badung, Denpasar, ya, Jembrana, Tabanan. Nah, maka dari itu juga saya juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung agar sama-sama kita menjaga ya dengan cara berlalu lintas yang baik ya, ketika terutama menggunakan tempat parkir ya, jangan sampai menggunakan di ruas jalan karena itu akan mengganggu pemedek yang akan tampil ke Pura Besakih. Nah demikian juga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas wilayah masing-masing ya, dengan ya semangat ya atau filosofi sagilik saguluk salulung sabayantake para separos sarpenaye, mari kita gelorakan. Itu merupakan warisan leluhur kita yang adiluhung yang perlu jadikan spirit ya di dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat. Nah kalau itu bisa kita laksanakan dengan baik, saya rasa situasi Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung ini akan tetap terjaga dengan kondusif gitu. Baik, menjadi polisi bagi diri sendiri. Betul, itu yang terpenting bagi kita sendiri. Betul. Pak Nengah selaku Kapolres Klungkung dan Pak Gede, terima kasih sudah sharing sore hari ini sama di Sekedar Karang. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.